Biooptik berasal dari dua kata, yaitu bio yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu bios, yang artinya kehidupan. Dan kata keduanya yaitu optik, yang sama berasal dari bahasa Yunani, yaitu optikus, yang artinya penglihatan atau cahaya. Jadi, arti dari biooptik yaitu ilmu yang mempelajari cahaya dan penglihatan yang berkaitan dengan kehidupan. Lalu, cahaya adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Lalu, seperti pada gambar berikut, ada berbagai macam gelombang elektromagnetik yang lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti berkaitan dengan cahaya. Nah, matahari adalah sumber cahaya di bumi. Bukan hanya manusia loh yang membutuhkan cahaya, namun tumbuhan pun memerlukan cahaya untuk membuat makanan. Lalu, sifat cahaya. Sifat cahaya diantaranya yaitu pertama, cahaya bergerak lurus ke semua arah. Nah, sifat ini dapat dibuktikan dengan misalnya seperti yang terlihat pada gambar. Ada papan yang dilubangi. Nah, cahaya ini akan menembus hanya pada lubang tersebut. Namun, jika penghalangnya benda bening, maka cahaya akan menembus langsung kepada benda tersebut. Oke, lalu sifat berikutnya yaitu cahaya dapat dipantulkan. Buktinya, nih, jika seseorang melihat pada cermin, nah, orang tersebut dapat melihat bayangan dirinya. Nah, itu termasuk hasil dari pantulan cahaya. Nah, dan cermin yang digunakan oleh orang tersebut adalah merupakan cermin datar. Lalu sifat berikutnya, yang ketiga, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya terjadi apabila cahaya melalui objek yang dapat ditembus cahaya dan melewati medium yang berbeda indeks biasnya. Nih, contohnya ya, seperti pada gambar di samping, yaitu ada pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, terlihat patah kedokteran. Nah, ini merupakan efek dari pembiasan cahaya tersebut. Ini ada transiluminasi, endoskop, sistoskop, proktoskop, dan bronkoskop. Nah, yang pertama yang pertama yaitu transiluminasi. Yaitu transmisi cahaya melalui jaringan tubuh dengan tujuan pemeriksaan. Nah, pada teknik ini, objek atau bagian yang diperiksa diletakkan di antara pemeriksa dan sumber cahaya. Beberapa penyakit yang dapat diperiksa dengan teknik ini yaitu hidrosefalus, pneumotorak, hidrokel atau kelainan kemaluan, dan juga kelainan pada payudara. Lalu yang kedua yaitu endoskop, yaitu alat untuk memeriksa bagian dalam organ yang berongga seperti lambung. Tekniknya yaitu dengan memasukkan skop ke dalam bagian tubuh yang akan diperiksa. Lalu dokter mengamati dari layar monitor. Nah, alat ini terdiri dari fiberglass dan juga lampu. Nah, sinar-sinar yang melalui fiberglass akan dipantulkan secara sempurna sehingga gambaran di dalam tubuh akan terlihat dengan mudah. Lalu yang ketiga yaitu sistoskop. Nah, prinsip sistoskop ini sama dengan endoskop, namun yang berbeda yaitu sistoskop digunakan untuk melihat struktur kandung kemih. Nah, sistoskop ini dimasukkan menuju kandung kemih melalui saluran uretra. Gambaran di dalamnya akan terlihat pada layar monitor. Lalu yang keempat yaitu proktoskop. Nah, prinsip proktoskop
Ini juga sama dengan prinsip endoskop. Namun, yang berbeda yaitu proktoskop ini digunakan untuk melihat struktur rektum atau dubur. Untuk menggunakan alat ini, sama halnya dengan endoskop ataupun sistoskop. Namun, proktoskop ini dimasukkan melalui belakang, karena yang akan dilihat yaitu struktur rektum atau dubur. Nah, untuk hasilnya pun sama, akan terlihat di dalam layar monitor. Lalu yang kelima yaitu bronkoskop. Nah, tekniknya pun sama dengan yang sebelumnya seperti proktoskop ataupun endoskop. Nah, namun pada bronkoskop ini tujuannya yaitu untuk memeriksa struktur bronkus paru-paru. Nah, alat ini dimasukkan melewati mulut dan sama hasilnya pun akan terlihat pada layar monitor. Oke, next, tadi membahas untuk cahaya tampak. Nah, selain cahaya tampak, ada juga nih ultraviolet. Nah, ultraviolet dalam bidang kesehatan dapat digunakan untuk sterilisasi alat-alat kesehatan ataupun untuk pembentukan vitamin D. Namun, selain bermanfaat, ultraviolet ini juga ada dampak kurang baik loh, yaitu dapat menyebabkan katarak dan keratitis. Lalu, setelah ultraviolet ada juga sinar inframerah. Nah, sinar inframerah ini digunakan untuk mengatasi artritis atau disebut juga dengan radang sendi. Lalu next ada sinar X. Sinar X ini digunakan untuk melihat bagian dalam tubuh. Lalu ada sinar gamma. Nah, sinar gamma ini digunakan untuk radioterapi, untuk kanker, mengobati tumor otak, dan juga bisa digunakan untuk sterilisasi alat-alat kesehatan. Lalu, next ada laser, yaitu laser digunakan untuk menghasilkan. Nah, laser ini menghasilkan sumber cahaya dengan intensitas yang besar. Nah, laser ini digunakan untuk beberapa jenis kanker. Namun, selain bermanfaat, laser ini juga ada efeknya loh, yaitu dapat merusak jaringan jika dilakukan pada suhu 100 derajat Celcius. Oke teman-teman, mungkin dicukupkan sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya masih sama-sama belajar. Oke teman-teman, dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Saya Laila Mukaromah, izin undur diri. Dadah, bye-bye.